Podcast Kolaborasi Medan Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi. Selamat datang di podcast Kolaborasi Medan Berkah, edisi Ngobras PD. Ngobrol asik bareng perangkat daerah. Masih bersama saya Rizka Firdalia yang akan memandu ngobrol asik kita hari ini. Di edisi ini kita akan membahas topik terkait rencana groundbreaking pembangunan Bus Rapid Transit atau BRT oleh Kementerian Perhubungan yang bekerja sama dengan Pemko Medan. Lalu seperti apa persiapan hingga manfaat yang akan didapat warga Medan jika nantinya BRT ini mulai beroperasi? Saat ini telah bersama kita Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Bapak Iswar SSITMT. Selamat pagi, selamat siang. Selamat siang Mbak Rizka. Selamat siang, salam kolaborasi Pak. Salam kolaborasi, iya, selamat Pak. siang juga buat seluruh pemirsa. Iya, pemirsa. Salam Salam kolaborasi. Kita manggilnya sahabat kolaborasi ya Pak? Sahabat kolaborasi. Iya. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, nah ini kan terkait rencana groundbreaking BRT kita yang Pak Wali Kota juga menginginkan ini terjadi nih di Kota Medan. Nah, kita perlu ngasih tahu nih ke masyarakat. Kira-kira BRT itu apa sih Pak? Secara singkatan sebenarnya Bus Rapid Transit ya, artinya inti utama sebenarnya angkutan massal. Angkutan massal. Problem kita di kota hampir rata-rata lah saya pikir itu kan salah satunya adalah kemacetan ya, kemacetan. Untuk mengatasi kemacetan ya, indikatornya itu V versi ya, volume per kapasitas. Nah, berarti solusinya yang sederhana dengan kita berpikir cuma dua, mengecilkan volume atau membesarkan kapasitas. Membesarkan kapasitas dengan menambah ruas jalan, memperlebar itu sepertinya hal yang sangat kecil ya, karena biaya mahal, lahan terbatas, sementara negara kita juga masih tidak punya kemampuan finansial untuk itu, sehingga untuk negara kita hari ini termasuk juga Kota Medan, kita harus berpikir bagaimana memanajemen perjalanan dengan mengecilkan perjalanan. Jadi haknya setiap masyarakat itu tetap kita jamin bisa berpindah dari A ke B, tetapi dengan moda yang ditentukan oleh pemerintah yang nyamannya sama dengan kendaraan dia hari ini. Jadi hak dia tetap pindah dari A ke B, tapi tidak harus dengan kendaraannya, tapi kita akan menyiapkan salah satu fasilitas bus yang nyamannya sama dengan kendaraan pribadinya. Itu harfiah daripada sebenarnya angkutan massal. Harfiah dari pengertian Ya, pengangkutan massal. Jumlah orang yang berpindah bisa tetap atau bahkan bertambah, tapi jumlah mobilnya makin sedikit, sehingga kelancaran itu akan semakin meningkat. Nah apa sih perbedaan nih? Sebenarnya angkutan umum itu kan banyak ya Pak ya, yang ada di Kota Medan juga banyak lah istilahnya ya, belum lagi ojek online-nya dan lain sebagainya. Itu apa sih bedanya dengan BRT Pak? Sebenarnya ya namanya BRT, angkutan kita banyak ya. Ada angkutan kota kita hari ini seperti angkot-angkot yang pernah kita lihat, ada ojek yang lain-lain. Ke depan kita akan mengoperasionalkan BRT yang namanya bus, berarti dia memiliki kapasitas yang lebih besar, sehingga perbandingan antara jumlah penumpang yang diangkut dengan dimensi penggunaan jalan itu jauh lebih kecil. Nah itu sebenarnya itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kata kunci dalam pengoperasian bus itu adalah sistem. Nah kita hari ini sistem kita adalah sistem by the service. By the service, banyak bentuk subsidi yang bisa diberikan oleh pemerintah, baik itu subsidi langsung maupun tidak langsung. Nah ini salah satu bentuk subsidi langsung, itu juga macam-macam, bisa dengan pemberian under deal, bisa dengan ini segala macam. Tapi kita hari ini memilih yang paling optimal itu adalah sistem pembelian layanan yang kita istilahkan dengan by the service. Jadi intinya pemerintah menjamin suatu layanan yang betul-betul maksimal, yang optimal buat masyarakat, tanpa si pengemudi memikirkan lagi pendapatan. Jadi intinya memang sudah kita atur standar pelayanannya, headway-nya sekian, terus kemudian waktu perjalanannya sekian, kecepatannya sekian, berhentinya sekian lama, tempat-tempat berhenti semua diatur. Itulah salah satu beberapa indikator dari pelayanan. Itu yang perlu dijaga sama mereka, karena kita yang kita beli itu adalah itu. Kita tidak pernah membeli bus. Kita tidak, tapi kita membeli suatu layanan. Kami ingin memberi layanannya yang seperti ini.
Yang melayani siapa? Silakan kita lelang siapa yang mampu untuk itu. Itulah sebenarnya konsep better service, sehingga ada keterandalan, ada jaminan kepastian terhadap masyarakat terhadap itu. Nah, di luar itu tentunya nanti akan kita operasikan ini dengan suatu sistem teknologi yang betul-betul mumpuni. Masyarakat bisa mengakses di mana keberadaan bus. Contoh misalnya Mbak Rizka mau pergi, ternyata busnya masih datangnya 10 menit lagi. Ya enggak apalah harus berdiri-diri di situ. Karena udah connect ke handphone. Udah ngecek duluan jadwalnya ngecek, ya. Busnya masih 10 menit lagi, ya ngobrol aja dulu di sini. Betul. Satu menit lagi mau datang baru jalan ke halte. Nah, itu ya hal-hal seperti itu. Artinya itulah upaya-upaya kita membuat bagaimana layanan angkutan ini menarik. Ya. Jadi kata kuncinya kita harus ada push and pull strategi. Bagaimana kita menarik para pengunjung ini bisa berpindah dari mobil pribadi ke mobil angkutan umum. Betul. Itu salah satu keunggulan-keunggulannya dari BRT yang ada. Nah, sebenarnya kan kita juga udah punya ya Pak ya, TMMD ya, Transmetro Daily. Iya. Ya. Itu apa sih perbedaannya dengan yang akan kita adakan di Kota Medan ini? Sebenarnya sistem hampir sama. Sistem hampir sama. Transmetro Daily hari ini itu dikelola oleh kementerian. Nah, paling mungkin ke depan itu akan kita kelola langsung oleh Pemko, yang tentunya di kita pengawasannya tentu juga akan jauh lebih melekat ya, namanya kita mengawasi kota kita dibanding dari mengawasi kemarin. Satu, yang kedua, ini untuk ke depan itu sudah ada MOU yang dituangkan dalam WLA, Working Level Agreement, antara pemerintah pusat dalam konteks ini, Kementerian Perhubungan, Pak Gubernur, juga pemerintah kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan juga Binjai, yang menyatakan bahwa yang pelayanannya masuk ke wilayah lain dari Medan ini hanya di bawah 50%, itu masih merupakan wilayah pengelolaan Kota Medan. Itu salah satu dalam isi daripada agreement itu. Nah, artinya apa? Transmetro Daily hari ini, contoh misalnya ke daerah Tembung, hari ini baru terbatas sampai batas kota. Padahal kita tahu masyarakat yang dari Tembung sana yang ingin masuk ke Medan itu adalah sudah masyarakat yang misalnya di pasar berapa tuh ya, pasar Simpang Jodoh itu masuk di Deli Serdang, itu tidak bisa. Sehingga ketika menyentuh ingin menaiki Transmetro Daily, mereka butuh alat transport tambahan. Nah, ke depan dengan adanya Working Level Agreement ini, Pemko Medan itu akan mengeluarkan pelayanan ini sampai mungkin ke Simpang Jodoh. Nah, jadi sampai memang betul-betul ke ujung awal dari perjalanannya masyarakat yang ingin ke Medan gitu. Jadi lebih luas lagi ya, kita Pak? Ingin melihat ini betul-betul memberikan layanan mulai dari origin destination, sehingga faktornya betul-betul tinggi gitu. Jadi itu tetap berdampingan lah ya dengan di sistem yang kita punya yang Transmetro Daily. Kira-kira nih Pak, ada nggak sih contoh kota yang sudah menggunakan BRT yang akhirnya dia sudah berhasil mengatasi kemacetan yang Bapak tahu kira-kira? Jadi gini, kalau tentang keberhasilan indikatornya itu mungkin sangat subjektif ya. Yang nyata ini saya sambil kita no one solution. Ya, tidak ada satu solusi itu yang bisa langsung mengatasi bahwa masalah itu selesai. Ya, termasuk BRT. BRT itu juga bukan berarti dengan program BRT kita terus menjamin bahwa Medan ini terus tidak akan macet gitu. Betul. Masih akan banyak lagi ditopang oleh sistem yang lain gitu. Begitu juga kota-kota yang lain gitu. Jadi saya pikir kalau sampai dengan hari ini yang menyatakan bahwa dengan BRT itu langsung selesai tidak macet lagi, saya pikir tidak gitu ya. Belum ada ya. Nah, yang nyata ini salah satu upaya yang paling maksimal. Tapi dia harus disupport oleh program-program lain yang memang harus bersinergi dengan itu. Betul, jadi istilahnya BRT ini sendiri adalah entry point-nya mungkin untuk upaya kita mengatasi kemacetan, dan akhirnya harus ada lagi support dan memang sistem kita yang lihat lain, contoh ya, kalau kita melihat lagi memang ke negara-negara maju hari ini yang transportasinya bagus, ya, angkutan massalnya bagus, tidak ada satu negara pun angkutan yang bagus yang tidak campur tangan pemerintah. Semua campur tangan pemerintah. Karena kenapa? Ketika kita memberikan layanan yang baik,
itu kalau kita hitung-hitung itu pasti harganya itu tinggi. Contoh misalnya kayak di Medan gini, kita standar pelayanan kita seperti ini, busnya ber-AC, busnya ini. Kalau kita hitung-hitung mungkin per kilometernya itu bisa 15.000 atau 20.000. Masyarakat kita tidak mampu tuh. Betul. Nah sehingga kita buat yang kemampuan masyarakat harga 5.000, harga ya seperti angkot sekarang. Iya. Nah sehingga di situ campur tangan pemerintah. Bagaimana pelayanannya seharga 20.000 dinikmati oleh masyarakat, tetapi dia bayarnya cukup harga 3.000 atau 4.000. Gitu. Situlah campur tangan pemerintah. Baik, kemudian gini, BRT sendiri itu tadi kan kita diskusi soal entry point-nya lah, untuk salah satu untuk mengatasi kemacetan yang harus disupport ke yang lain gitu, support sistemnya harus ada. Nah, bagaimana nih pendapat Bapak? Kalau misalnya nih Kota Medan belum ada BRT, nah sementara ini kita udah tahu mulai volume kendaraan juga tinggi. Jika tidak dibangun BRT, kira-kira bagaimana itu? Kita malah prediksi ketika kita do nothing, tidak ngapa-ngapain, beberapa tahun ke depan kita akan stagnan. Karena kenapa? Ada keunikan dalam bidang transport sebenarnya. Ya, keunikannya pertama, contoh dari sisi perekonomian. Semua kita menggeliatkan ini, bahwa perekonomian kita harus meningkat sekian persen. Bahkan hari ini kita Kota Medan mentargetkan minimal meningkatkan perekonomian minimal 5% per tahun. Ya. Kalau kita bicara kesehatan, ketika ekonominya Mbak Rizka meningkat, Mbak pasti kesehatan juga meningkat, check up-nya makin berkualitas. Pendidikan juga begitu. Betul. Ekonomi meningkat pasti dia akan linear dengan peningkatan pendidikan. Akan unik dengan transport. Ketika Mbak Rizka perekonomiannya meningkat 5%, transport itu makin turun dalam konteks kinerjanya. Karena kenapa? Mbak Rizka hari ini contoh saja, ya. Hari ini mungkin dari rumah ke kantor, ya, sampai di kantor, karena ekonominya masih agak ini, makan bontot, tidak keluar-keluar. Gitu. Tapi begitu jadi kabit mungkin hari ini, TPP tambah tinggi, meningkat perekonomian, sudah mulai terpikir makan siang untuk keluar. Nambah perjalanan tuh. Iya, nambah. Pasti. Begitu nambah perjalanan, dampaknya volume makin meningkat. Mobilitas makin tinggi. Belum lagi ketika masing-masing tambah terus beli mobil. Betul. Jadi satu sisi kita menggenjot, perekonomian makin meningkat, tapi bagaimana kita meredam perjalanan? Haknya mereka untuk berpindah, haknya Mbak Rizka untuk pindah dari tempat A ke tempat makan atau kemana itu, pemerintah kami harus jamin untuk itu. Yang tidak boleh itu, jangan bawa kendaraannya, gunakanlah angkutan umum, silakan rame-rame. Betul, betul. Itu sebenarnya. Itulah. Jadi kita ingin memanjakan masyarakatnya, tapi tidak memanjakan kendaraannya. Ya. Betul, yang dimanjakan orang ya Pak ya, bukan barang ya Pak. Bukan mobilnya. Bukan mobilnya. Karena di situ ada keegoan. Mbak Rizka jalan sendiri, bawanya kursi kosong di belakang, kan kasihan. Itu makan tempat di jalan soalnya. Kecuali ngajak teman-teman ya Pak. Baik, terima kasih penjelasannya Pak. Kita break sejenak, tetap di podcast Kolaborasi Medan Berkah edisi Ngobras PD. Kembali bersama kami di podcast Kolaborasi Medan Berkah edisi Ngobras PD. Ngobrol asik bareng perangkat daerah. Nah, tadi kita sudah banyak diskusi soal filosofi tentang pengangkutan umum, bus rapid transit kenapa harus ada. Nah, kita masuk nih ke teknisnya nih Pak. Ini kapan sebenarnya mau dilaksanakan groundbreakingnya nih? Kita udah nggak sabar sebenarnya, sahabat kolaborasi punya sistem pengangkutan massal di Kota Medan. Kita dalam konteks sudah hampir finalisasi DID. DID untuk pengoperasionalan 17 koridor di Mebidang yang konteksnya 15 koridor itu ada di Kota Medan, 2 nanti itu merupakan connect ke Binjai dan ke Lubuk Pakam. Dari 17 itu nanti akan beroperasi sejumlah 551 unit bus. Ya, ada mikro, ada besar ya. Dan dari 551 itu terhadap 17 koridor. Yang merupakan wilayah Medan itu ada 15 koridor dengan jumlah unit itu 468 unit. 468 unit. Yang saat ini saya ulangi, saat finalisasi detail engineer oleh konsultan DID-nya. Konsultan DID kita itu kebetulan dari Shanghai.
yang insya Allah memang di bulan 2 itu akan mulai groundbreaking. Ya, di awal tahun depan itu sudah mulai groundbreaking, baik itu deponya maupun untuk jalur-jalur koridornya, khususnya koridor-koridor yang dedicated ya dari Amplas ke Pinang Baris melewati inti kota. Namun di luar itu menunggu daripada pembangunan ini selesai, ini kita sedang menjajaki, mudah-mudahan mohon juga doa dari kita semua, mudah-mudahan terkabul karena kondisi ini masih 80-90%, tapi hari ini sudah pengecekan. Insya Allah nanti karena program daripada Masran kita ke depan itu dari sekian banyak itu kita targetkan itu adalah kendaraan yang ramah lingkungan, 30% itu harus kendaraan listrik. Gitu ya. Untuk uji coba kendaraan listrik ini kita akan coba mungkin nanti usahakan mudah-mudahan terwujud, karena ini namanya masih penjajakan minjam sana minjam sini soalnya bantuan kawan-kawan gitu tanpa menggunakan APBD semua soalnya ini. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Salah satu koridor nanti akan kita uji coba dengan menggunakan bus listrik itu di awal Januari nanti. Tapi dengan pelayanan selama sekian banyak itu kita berikan layanan gratis. Tapi ini juga mungkin nanti expose detailnya, kalau udah detail nanti mungkin kami akan expose ulang. Tapi yang nyata hari ini pihak pabrikan itu sudah pengecekan di mana pengisiannya apa segala macamnya. Insyaallah. Itu seperti pemanasan lah ya, ngasih tahu ke masyarakat ya, gini loh rasanya. Biar kita lihat bangsa, gini loh yang namanya bus, apalagi dia menggunakan listrik apa gitu. Ini suara bisingnya tidak ada, asapnya tidak ada, karena memang ke depan itu kita juga harus ramah lingkungan ya. Tanpa kita sadari sebenarnya asap-asap yang muncul dari emisi yang muncul daripada kendaraan khususnya itu tanpa kita sadari sebenarnya juga sangat-sangat mengganggu buat kesehatan masyarakat kita gitu ya. Baik, tadi rencana groundbreakingnya di bulan 2 ya Pak? Ya, intinya tadinya kita sudah sepakat itu coba pematangan lahan dan yang lain-lainnya pada bulan 12. Tetapi pembicaraan kami rapat terakhir ada arahan dari Pak Menteri Perhubungan, selesai DID settle, jadi udah usah pematangan dan segala macam untuk groundbreaking. Begitu selesai DID kerja sampai selesai gitu. Jadi ada kemungkinan itu DID itu bisa selesai di akhir bulan 12 ya, bulan 1, sehingga di bulan 2 itu udah bisa kita langsung groundbreaking. Langsung pekerjaan sampai selesai gitu. Target pengerjaan dari groundbreaking sampai selesai itu ada kita nggak? Usahakan secepatnya. Artinya ini kan target kita kan ada sampai 15 koridor, tentunya juga ini kan tidak akan kita laksanakan secara memplak sekaligus, semua pasti bertahap. Mungkin kita buka dulu berapa koridor, berapa ini gitu. Oke, baik. Nah, dalam pembangunan BRT ini nih Pak, siapa aja yang terlibat di dalam pembangunan ini Pak? Nah, karena ini merupakan murni bantuan dari World Bank ya, melalui Kementerian Perhubungan, jadi ini tidak menggunakan anggaran daerah sama sekali. Pertama, tentunya besar peranan dari World Bank-nya sendiri ya. Sehingga lelang konsultannya, lelang pekerjaannya semuanya ini lelang internasional. Buktinya hari ini konsultan kita yang menang itu dari konsultan Shanghai. Kami coba cek di Google, ternyata konsultan Shanghai juga merupakan termasuk 5 perusahaan terbaik dunia untuk bidang transport sebenarnya. Jadi begitu juga untuk yang lain. Jadi di sini udah terlibat World Bank. Di World Bank itu juga mereka punya PMC sendiri, punya ini ya. Di luar itu yang jelas Kementerian Perhubungan, dan juga yang paling dominan itu harusnya tentunya pemerintah kota ya. Pemerintah kota selaku pemilik daerah. Nah, karena juga berkaitan dengan ini ada layanan, target kita itu ke depan itu adalah Binjai, Mebidang, Deli Serdang. Di situ tentunya harus berperan juga pihak provinsi dan juga saudara-saudara kita dari pemerintah Deli Serdang dan juga pemerintah Binjai tentunya. Ya, kita harus bersyukur juga karena di Medan ini akan dihadirkan transportasi massal yang grade-nya itu udah internasional ya Pak. Karena Bapak tadi bilang konsultannya juga dari Shanghai, kemudian pendanaannya juga dari World Bank. Itu rasanya ya
Kota Medan punya BRT itu luar biasa. Masyarakat Kota Medan ya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat gitu. Tetapi memang ini tentunya tidak terlepas dari kepiawaian Pak Wali Kota kita dalam memimpin ya. Sehingga ada kepercayaan investor-investor luar itu untuk masuk menanamkan investasi mereka di sini. Yang menurut hemat kami dari sisi transport ya hal-hal seperti ini yang betul-betul bisa merubah wajah Kota Medan ke depan. Tinggal kita seperti yang kami sebutkan tadi ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada supporting lagi. Minimal ada full and push strategi di balik itu. Bagaimana ini menarik dan bagaimana juga harus ada mendorong orang-orang untuk mau berpindah. Jangan lagi jadikan mobil pribadi itu seperti ya kalau malu ngapelin kalau naik angkutan umum gitu. Jangan. Sekarang udah enggak lah harusnya ya sahabat kolaborasi ini harus bangga ngapel dengan BRT nantinya. Gitu. Orang pakai AC juga kan Pak ya? Oh pakai AC dan mungkin bisa. Kursinya empuk. Seperti itu. Baik. Nah jika nih kalau misal BRT sudah berhasil dibangun, lalu bagaimana sistem pengelolaannya nantinya? Yang nyata seperti kita tentunya ada SOP pelayanan, standar pelayanan minimal, terus kemudian pengelolaannya tentu akan ada lembaga sendiri yang mengawasi. Kita cari yang independen. Dan di situ juga akan dilengkapi dengan IT, baik untuk pengawasan driver, pengawasan penumpang dan segala sesuatunya. Jadi memang ini sarana prasarana yang baik harus diimbangi dengan sistem yang jauh harusnya lebih baik. Nah ini yang ingin kita tunjukkan kepada masyarakat gitu. Ya. Baik, nih dengan dibangunnya BRT nih Pak, kan pastinya akan menimbulkan kemacetan di titik-titik tertentu ketika nantinya pembangunan itu terjadi nih. Apa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan? Ya, kalau itu memang harus kita akui dan sebelum itu terjadi mungkin kami selaku Kepala Dinas Perhubungan lebih dahulu minta maaf kepada masyarakat. Tapi harus kita pahami memang proses pembangunan itu perlu pengorbanan, perlu pengorbanan yang nyata kami janjikan manfaat yang akan diterima akan jauh lebih besar dari pengorbanan yang akan kita berikan. Gitu. Ya, mungkin kita berkorban selama pembangunan, tetapi setelah pembangunan itu seluruh kita akan merasakan dan bukan hanya kita akan sampai kepada anak cucu kita. Karena konsep kita tetap itu yang namanya sustainable. Nah, bagaimana kita menjamin kebijakan kita hari ini sejalan dengan kebijakan yang akan digunakan oleh keturunan kita ke depan. Jadi memang juga mendukung juga ya Pak Wali Kota juga sempat mengatakan bahwa 2045 itu Indonesia Emas dan Kota Medan saat ini sedang mempersiapkan dirinya untuk mendukung Indonesia Emas 2045 salah satunya dengan pembangunan BRT ini tentunya. Karena kan otomatis Kota Medan juga akan jadi kota metropolitan yang semuanya itu tersistematis. Baik. Nah, sebelum kita tutup nih Mbak, apa aja nih yang sedang dilakukan dan dirancang Dinas Perhubungan? Nih lebih ke Dinas Perhubungan ini. Kota Medan apa aja kira-kira yang akan dilakukan? Ya nyata selain Mastran kita persiapkan, juga ketika ke depan sedang menyiapkan suatu sistem pengaturan persimpangan kita dengan ITS ya. Bahkan ke depan ini mungkin juga itu akan kami launching di bulan ini mungkin. Launching di bulan ini. Bagaimana itu pengoperasiannya secara kolaboratif. Di situ nanti kamera-kamera kita itu sudah bisa memantau ketika ada genangan air. Dan bahkan mungkin juga di situ nanti sudah mengcover ketika dari BMKG-nya cuaca hujan. Atau angin seperti apa, dan bahkan mungkin ada percontohan kita bikin nanti kamera kita itu juga bisa memantau ketinggian sungai. Nah, sehingga kita jadikan ruangan kita ini, ruangan ITS kita ini nanti betul-betul ruangan kolaboratif. Nah, dari situ komen secara keseluruhan ya, perintah itu datang dari situ. Karena ini semua berkaitan dengan lalu lintas. Ya, insya Allah kalau yang begitu itu tambah juga dengan ya pengoperasian bus itu juga seluruhnya akan dipantau dari ruangan itu. Nah kalau itu memang insya Allah kita akan launching di bulan ini. Launching di bulan ini. Banyak nih kayaknya yang akan launching di bulan ini Pak. Apa aja nih selain itu?
Ada lagi nggak? Satu-satu dulu. Nanti Karena masyarakat mencerna pun susah gitu, satu-satu dulu. Terus Mbak Rizka nggak mau ngundang saya lagi ke depan. Baik nih Pak, ngobrol kita asik banget nih kayaknya nih ya kan. Tapi ya tetap harus kita sudahi dulu sampai di sini. Nah, sebagai penutup nih, apa nih imbauan Pak Kadisub kepada masyarakat Kota Medan terkait pembangunan BRT ini dulu? Baik, tentunya terhadap masyarakat Kota Medan, terus kemudian ke apa tadi, kolaborasi apa? Sahabat kolaborasi. Pertama, kami tentunya minta dukungan penuh lah ya, baik itu secara dukungan penuh, baik doa, perilaku dan yang lain-lain lah untuk bukan, karena memang ini harus kerja secara sistematis, kerja bersama baik dengan masyarakat, sama dengan ini sebaik apapun nanti kami siapkan sarana prasarananya. Kalau memang masyarakat ini tidak mau naik ya percuma. Nah, tetapi kami pikir tidak harus langkah-langkah dorongan gitu, tapi ada menarik, ada mendorong, nggak apa harus dilakukan, tapi maunya muncul dengan kesadaran sendiri ya. Untuk itu saya minta memang rame-rame kita slogankan lah, ayo naik angkutan umum. Betul, kolaborasi. Karena kan memang kita udah sediakan transportasinya, tapi budayanya tetap begitu, ya sama aja. Memang itu yang harus kita ini kan, harapan kami ke depan, slogan naik angkutan umum itu betul-betul menggema di masyarakat Kota Medan, sehingga tidak lagi merasa malu kalau ketika naik angkutan kita udah baik. Betul. Setelah baik ya. Betul. Nah, bagaimana baik itu insya Allah itu menjadi PR kami membuatkan itu baik. Siap. PR kita juga. Kita bersama akan mensosialisasi perubahan perilaku masyarakat untuk semangat naik angkutan umum. Biar kayak di Jepang itu ya kan Pak? Ya. Pergi kerjanya naik kereta api ya kan Pak ya? Insya Allah mudah-mudahan Medan ke depan akan seperti itu perilaku masyarakatnya. Baik. Terima kasih kepada Pak Iswar, Pak Kadisub yang telah bergabung bersama kami di sini ngobrolin soal groundbreakingnya BRT yang kedepannya insya Allah kita akan punya transportasi massal yang lebih baik lagi bagi masyarakat Kota Medan. Baik, tetap bersama kami di edisi-edisi selanjutnya di podcast Kolaborasi Medan Berkah.